Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Saya Agus Maulana Eka Arif Sidik, Kepala PKBM Putra Mandiri, penyelenggara program pendidikan kesetaraan. Paket B setara SMP dan paket C setara SMA. Pembelajaran hari ini hari Kamis tanggal 25 September tahun 2025 dipandu oleh Miss Janis Silviani dari Gedung Angkasa Center, Ruang PKBM Putra Mandiri dalam pelajaran Bahasa Inggris. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan diri, mengikuti proses pembelajaran PJJ BDR online berbasis teknologi digital Android smartphone ya. Di sela-sela kesibukan kalian sebagai tulang punggung keluarga, penopang kehidupan di keluarga kalian, karena saya tahu kalian 99% adalah orang-orang yang sedang bekerja mencari nafkah sebagai tulang punggung keluarga. Dan saya ingatkan kepada peserta program pendidikan kesetaraan PKBM Putra Mandiri yang tidak sempat mengikuti proses pembelajaran secara langsung pada hari ini, terus komunikasi dengan Bapak Ibu Guru mata pelajaran masing-masing agar tidak ketinggalan pelajaran dan kerjakan semua tugas-tugas yang semestinya dikerjakan. Saya selalu ingatkan mulai hari Senin tanggal 29 September tahun 2025 yang akan datang kita akan memulai proses penilaian tengah semester ganjil ya atau PTS ya. Kalian siapkan semuanya, peralatannya dari HP Android, smartphone, kuota dan waktunya ya. Agar kalian bisa mengikuti seluruh proses prosedur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ya. Silakan kalian ikuti pelajaran hari ini. Tetap semangat. Ingat, waktu tetap berjalan begitu cepat ya. Dan kelas 12, persiapkan juga kalian untuk mengikuti TKA, tes kemampuan akademik ya. Dan akan selalu diinformasikan melalui grup PKBM Putra Mandiri. Selamat belajar, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our online learning. Meet me again, it's Jenny Silviani in our online class today. Today we will start learning English. Before starting the lesson, let's pray first. Praying begins. Praying is finished. Let's learn together. Oke, kita mulai ya. Ke kelas 10. Kita udah memasuki modul 2 unit 2. Yaitu tentang you are doing great. Muncul layarnya? Share screen saya muncul nggak? Muncul, Bu. Oke, muncul ya. Kemana ini, Farin? Oke, pada materi ini, Farin masih ada nggak? Kok tidak nggak ini sih? Nggak merespon? Ada, Bu, lagi nulis, Bu. Oke. Oke, di unit 2 ini, you are doing great. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Nah, pada materi ini, mengacu pada topik ujian ya, atau complimenting, yang merupakan bagian dari materi komunikasi ekspresif.
yang merupakan bagian dari untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja atau pencapaian orang lain ya. Dan cara meresponnya seperti kalimat thank you atau I'm glad you like it. Nah, topik ini diajarkan dalam konteks memahami dan menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi sosial secara positif. Jadi intinya you are doing great itu mengacu pada topik pujian ya di sini dalam materi ini. Fokus materi ini ada bentuk pujian yang ingin kita sampaikan atau apresiasi ya atas usaha atau kemajuan seseorang. Materi ini juga mengajarkan cara memberikan pujian yang tulus dan sesuai dengan konteks, gitu ya, dalam materi yang ini. Adapun bukan hanya memberi pujian ya, adapun respon pujiannya di sini. Kita juga akan belajar nih menerima pujian dengan baik. Contohnya menggunakan frasa seperti thank you, I will do my best, atau that's very kind of you, gitu ya. Nah, lihat aktivitas 1, di sini ada reading. Ada yang mau baca? Farid mau baca gak? Enggak. Oke. Nah, di sini ada bacaan ya. Untuk aktivitas 1 nih. A small cottage. There lived a woman and her daughter, Mai. Although Mai was smart and beautiful, she did not enjoy spinning as her mother did. The older woman would spend all her time at the spinning wheel, spinning flax into yarn, but the young daughter preferred to work outside tending their garden and looking after the animals. Nah, sini ada artinya nih, kita bisa lihat di sebuah gubuk kecil hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya bernama Mai. Meskipun Mai cerdas dan cantik, dia tidak menikmati memintal. Apa itu memintal? Ada yang tahu? Memintal itu membuat benang ya. Memintal itu namanya memintal, membuat benang. Nah, seperti yang dilakukan ibunya. Ibunya akan menghabiskan sepanjang hari-harinya di depan alat memintal. Memintal benang menjadi gelondongan. Anak perempuannya lebih menyukai bekerja di luar, merawat kebun, dan mengurus hewan. As the years passed, she grew more and more impatient with her daughter. No matter how hard Mai worked outside, all her mother wanted was to have her indoors. She would shoot at the girl and threaten her, but nothing would bring Mai to the well to spin. One morning, the mother grew so cross with her daughter that she picked up a switch and started to chase her around the house. Poor Mai began to weep loudly and begged her mother to cut down the switch. Nah, bertahun-tahun berlalu, sang ibu semakin tidak sabar dengan anak perempuannya. Tidak peduli bagaimana kerasnya Mai bekerja di luar, apa yang diinginkan ibunya hanyalah dia bekerja di rumah saja. Sang ibu berteriak pada anak perempuannya dan mengancamnya, namun itu tak membawa Mai ke alat memintal. Suatu pagi, sang ibu semakin jengkel dengan anak perempuannya sehingga dia mengambil rotan dan mengejarnya di sekitar rumah. Mai yang malang menangis keras dan memohon pada ibunya untuk meletakkan rotannya. Saat itu terjadi begitu saja ketika di pagi buta. Sang ratu melewati kota dengan kereta kudanya. Ketika sang ratu mendengar suara tangisan, dia menghentikan kereta kudanya dan mengetuk pintu gubuk. Sang ibu gemetaran saat melihat sang ratu, malu karena kemarahannya. Dia berbohong. Yang mulia, anak perempuanku layaknya pemintal yang baik, yang aku tak mampu menariknya dari depan alat memintal dan harus menakutinya dengan memukulnya. Sayangnya, kami ini sangat miskin dan tidak cukup
dan tidak punya cukup benang untuk dipintal. Itulah mengapa Anda mendengar dia menangis. Sang ratu menatap ke arah anak perempuan itu, dan meskipun matanya nampak sembab dan pakaiannya berantakan, sang ratu dapat melihat bahwa dia sangat cantik. I like nothing better than to listen to the hum of the spinning wheel. Let me take your doctor to the place. Tidak ada yang lebih aku suka selain mendengarkan deru alat memintal. Izinkan aku mengajak anak perempuanmu ini ke istana. Ya, berarti ini perkataan si ratu tadi ya. Setelah mereka bersiap-siap berangkat di dalam kereta kuda sang ratu, Mai melambaikan tangannya dengan sedih ke arah ibunya yang berdiri di sebelah pintu pondoknya. Ibunya memandangnya berlalu. Derayan air mata mengalir di wajahnya meskipun dia marah pada Mai. Dia begitu kehilangan Mai. Tapi siapa yang sanggup menolaknya? Gara-gara ibunya berbohong tadinya ya. Jadinya si Mai dibawa sama si Kangrat. Ya. Coba lihat exercise 1 di sini. There are a lot of words of phrases that you might not understand. Now try to find them at the meaning as well as follow. Consult your dictionary to make it easier. Nah, ada banyak kata atau frase yang mungkin sulit kamu pahami. Sekarang cobalah mencari arti dan artinya juga. Tanyakan pada kamusmu untuk memudahkannya. Nah, kita exercise 1, kita itu aja ya. Kita langsung ke exercise 2 aja. Nah, sekarang cobalah membaca bacaan tadi kembali tanpa melihat terjemahan di sisi kanannya. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Oke, coba kita isi bareng-bareng ya. What was the name of the doctor? Siapa nama anak perempuan tersebut? Tadi nama anaknya siapa? Perempuan tadi? Halo, Mas Farid? Masih mendengarkan? Halo? Mana nih Mas Farid ya? Halo Mas Farid. Diam aja. Nomor 1 di sini, siapa nama anak perempuan tersebut? Kita lihat di bacaannya tadi, anak dengan anak perempuannya bernama ini, Mai. Nomor 1 berarti isinya Mai. Where did they live? Di mana mereka tinggal? Nah, berarti di sini, di sebuah gubuk kecil. Ya. Kemudian, why did the woman get angry with her daughter Mai? Mengapa perempuan tersebut marah pada anak perempuannya Mai? Kenapa? Kenapa dia marah? Mana ini Mas Farid ya? Karena dia itu berbohong. Apa katanya ibunya di sini, maksud perempuan tersebut itu ibunya ya. Kenapa ibu kepada anak perempuannya Mai? Kenapa tadi? Kelas 10. Lihat aktivitas 2 speaking. Berlatih dialog di bawah ini seolah-olah kamu sedang bercakap-cakap dengan temanmu. Nah, silakan Mas Farid, mau sama siapa latihan dialognya? Gak apa-apa sama Nurpila sama Caca juga. Silakan. Kita coba lihat latihan dialog.
Enggak ada pada masuk. Nanti bercakapnya sama siapa? Nggak apa-apa, mau sama ibu boleh, mau sama Nurpila sambil latihan juga, kita sama aja kok bahasa Inggris. Bahasanya, Bu. Kurang enggak bisa pakai bahasa Inggris mah. Nggak apa-apa kan belajar, saya juga sama masih belajar. Ini nih kita lihat di halaman 21 nih. Coba aja. Mas Farid yang laki-lakinya nih, saya yang perempuannya yang ini. Mas Farid yang ini. Oh, Ija. Nah, coba. Nggak apa-apa satu kalimat aja ini kita belajar. Saya pengen Mbak, tahu bahasa Inggrisnya Mas Farid. oh, bisa ini mah, Bu. Pila bisa bahasa Inggris? Harus bisa dong, harus berani. Udah gak bisa, Bu. Gak bisa. Bu, sebenarnya kita itu bisa, cuma kita belum mau mencoba. Kamu jangan coba-coba kalau untuk bahasa Inggris mah. Kenapa emang? Ya sudah, kalau begitu kelas 10 kita akhiri aja ya. Kalau tidak ada Siap, yang mencoba dialognya. siap Oke, pimpinan. untuk tugasnya sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Insya Allah tidak. Oke, kita lanjut ke kelas 11. Nurpila dan Caca. Caca masih ada? Dari tadi diam aja Caca, ini tumben. Ada, Bu. Ada. Ada. Gimana kabarnya Caca? Sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Sedang di mana? Di rumah, Bu. Di rumah. Oke. Padahal. Oke, Mas. Ini, untuk kelas 11, lihat buka modulnya, modul 7. Lihat di unit 2. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini ada judul unit 2. Therefore, we should save the earth. Nah, kita memasuki materi yang berjudul Therefore, we should save the earth. Ada yang tahu artinya? Enggak, Bu. D4. Karena itu, we should save the earth. Kita harus menyelamatkan bumi. Berarti ini materi tentang apa ini? Oke. Maksud dari materi ini berarti tentang pentingnya menjaga lingkungan ya. Karena kita lihat di sini di reading solid waste management. Nih, cara mengolah limbah ya. Pengelolaan sampah maksudnya pengelolaan sampah. Oke, materi di sini pentingnya menjaga lingkungan karena lingkungan adalah sumber daya terpenting bagi kehidupan. Karena menjaga lingkungan itu menyediakan oksigen, air dan sumber daya lainnya ya, seperti yang kita tahu. Nah, dalam kata di sini menunjukkan adanya kesimpulan bahwa tindakan menyelamatkan bumi harus dilakukan karena berbagai dampak positifnya, seperti mencegah kelangkaan sumber daya dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan aman. Gitu. Jadi materi ini berkaitan dengan pentingnya menjaga lingkungan ya. Seperti yang kita tahu kalau tidak menjaga lingkungan pasti banyak hal-hal negatif yang terjadi ya. Nah, penjelasannya di materi ini mengapa kita harus menjaga lingkungan? Menurut kalian mengapa? Mengapa kita harus menjaga lingkungan? Why we should save the earth? Kenapa? Menurut kalian, menurut pendapat kalian, mengapa kita harus menjaga lingkungan? Ada yang tahu?
tidak tercemar polusi, Ibu. Agar tidak tercemar polusi. Terus, ada lagi, Caca? Nggak tahu, Bu. Caca, kurang semangat nih kayaknya Caca. Oke, mengapa kita harus menjaga lingkungan? Nah, why we should save the earth? Kenapa? Karena kalau untuk sumber kehidupan, lingkungan adalah sumber daya paling penting yang menyediakan tadi kebutuhan dasar manusia seperti air, udara, termasuk oksigen dan energi, gitu ya. Itu untuk sumber kehidupannya. Kalau untuk habitat atau satwa yang lain, satwa liar misalkan, lingkungan berfungsi sebagai habitat bagi berbagai hewan dan tumbuhan. Sehingga menjaga keseimbangannya sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Terus untuk ketersediaan sumber daya juga, lingkungan menyediakan berbagai sumber daya yang kita gunakan setiap hari. Namun, jika digunakan berlebihan dan tidak dari sumber yang berkelanjutan, kita bisa kehilangan sumber daya tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini menghubungkan alasan-alasan yang tadi kita udah sebutkan. Kenapa kita harus menjaga lingkungan? Karena kita membutuhkan lingkungan untuk hidup. Maka kita harus bertindak untuk melindunginya. Dengan cara apa? Contohnya, ada yang tahu? Contohnya dengan cara apa misalnya? Dengan untuk menjaga lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak membuang sampah sembarangan, gitu ya. Itu contoh satunya. Mengapa kita harus menjaga lingkungan juga? Karena itu tanggung jawab kita bersama. Nah, menyelamatkan bumi yang maksud di sini materi ini, menyelamatkan bumi ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya individu, tapi kolektif ya. Alhamdulillah, our lesson is finished. That's all and thank you. Keep up the spirit of learning until we meet again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.